Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Ihsan dalam Ihsan Talk. Let's talk the good things. Kali ini temanya masih seputar the best graduation student ya. Kalau di episode sebelumnya kita kedatangan the best graduation student dari Ahwat. Nah, sekarang kita kedatangan 3 cowok ganteng nih. The best graduation juga ya dari 3 angkatan. Oke, langsung saja ya. Biar tidak penasaran nih Sobat Ihsan, kita kenalan dulu. Dari mulai sebelah sana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Apta Gani Sudarsono. Saya the best graduating student tahun angkatan 2023 dan sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 1 Katapang. Oke, next. Sebelah kanannya, sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Arya Pangeran Hastya. Saya best graduation tahun 2025. Nah, sebelah sini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Hakim dan saya merupakan best graduation dari tahun 2024. Dan saya berasal dari sekolah MIUP. Alhamdulillah ya. Nggak jauh-jauh kalau Bilal mah ya. Alhamdulillah. Apa kabar nih semuanya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, kesibukannya apa sih sekarang? Selain belajar di sekolah masing-masing, kalau Fahri kan sebentar lagi Betul. akan menerima kelulusan nih. Ya. Nah, sambil menunggu detik-detik itu kira-kira apa kesibukannya nih? Fahri dulu silakan. Kalau sekarang sambil menunggu momen-momen kelulusan, Fahri kan sekarang masih bantuin Bunda jualan. Oh, Masya Allah. Ya, bantuin ibu saya jualan, terus sambil ngisi waktu luang, kadang juga ikut kegiatan-kegiatan panahan. Iya ya. Paling untuk itu sekarang. Itu ya. Itu aja sih, Pak. Baik. Kalau Afta? Kalau saya pribadi sekarang ini kan saya udah di kelas 11, udah mau naik kelas 12 ya. Jadi sekarang itu lagi sibuk prepare buat tes SNBT UTBK ya. Oh iya ya. Ya, jadi lagi ngejar materi sama yang ngulik-ngulik soal. Kebetulan saya juga sekarang ikut bimbel di Nurul Fikri. Oh, di Masya Makassar. Allah, iya. Kalau boleh tahu, rencana melanjutkan kuliahnya kemana nih, Afta nih? Kalau ya cita-cita saya pribadi mau ke ITB sih. Oh, jurusan apa tuh? Teknik arsitektur. Wah, Masya Allah ya, jadi calon arsitek ya. Amin. Semoga dilancarkan dan dimudahkan ya. Amin. Kalau Bilal gimana? Bilal? Untuk kesibukan hari-hari ini mah mungkin minggu-minggu ini, bulan-bulan ini palingan lebih mikir ke akademik ya, soalnya teh sekarang kan lagi ada ulangan sama juga sekarang teh lagi sibuk ke proposal Mayres. Oh, Mayres lomba ya? Iya, lomba. Oh iya. Di bidang apa tuh lombanya, Bilal? Di bidang sosiologi. Sosiologi. Iya. Waktu pelaksanaannya? Bulan Juni. Oh, bulan Juni ya, berarti sebentar lagi ya. Wah, mudah-mudahan lombanya diberikan kemudahan juga ya. Amin. Sehingga Bilal nanti mendapatkan hasil terbaik ya. Amin. Gitu. Baik, untuk Apta dan Bilal nih ya. Karena kan sekarang sudah di sekolah yang lanjutan ya. Nah, kira-kira ada nggak sih semacam culture shock gitu yang kalian alami ketika di sekolah tersebut? Coba dari Bilal dulu, silakan. Karena kalau Bilal memang lanjutinnya ke MA, ada sedikit sih culture shocknya. Yang pertama dari jam belajarnya juga ya beda kan. Kalau waktu di MTS kita sekolahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau di MA itu kita sekolahnya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Terus jam belajarnya kita dari jam 1 dari jam 7 sampai jam 2. Oh, berarti full day ya? Iya, full day. Sampai hari Jumat. Oke, baik. Kalau Apta ada nggak kira-kira? Kalau dari saya pribadi itu cukup banyak ya, terutama kalau saya kan ke sekolah negeri, jadi cukup ada perbedaan yang drastis gitu. Oh gitu. Salah satu contoh coba yang paling membuat Apta, hah gitu ya? Apa coba? Pasti dari pergaulannya sih ya. Karena kalau di MTS itu kan orang-orangnya tuh lebih kalem dan
interaksi antara akhwat dan ikhwan itu kan terbatas ya. Ya. Kalau di negeri itu antara ikhwan dan akhwatnya itu mungkin karena dibebaskan juga, jadi mereka itu ada yang mungkin bisa dibilang pacaran ataupun dekat dalam apa ya, tanpa hubungan gitu lah Pak. Oh iya. Jadi Tuh, itu ya. sih salah satu yang bikin shock itu. Oke, baik. Nah, cara mengatasinya gimana sih itu? Oke, kalau untuk cara mengatasinya, saya pribadi itu memilah-milah teman juga ya. Jadi memilah-milah pergaulan mana sih yang merupakan apa ya, tempat yang baik buat saya, tempat yang baik untuk perkembangan saya, dan mana tempat yang memang menurut saya itu kurang sesuai ataupun bisa berdampak buruk juga. Iya. Jadi ya dari memilah teman itu. Memilah teman ya. Ya. Kalau bilang menyesuaikan waktunya kan tadi disampaikan ya bahwa di MTS itu perbedaan waktu belajarnya itu beda ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut nih, bagaimana caranya? Kebiasaan berarti ini lebih kebiasaan kan. Kalau di MTS itu jam 7 sudah masuk. Kemudian pulangnya juga jam paling setengah 2 paling ya. Ini sampai jam 2 bahkan Bapak lihat sampai jam setengah 3 sampai jam 3 kan. Nah, ini bagaimana nih cara mengatasinya? Kalau mengatasinya sih lebih ke jam terbang bila di MA sama di MTS kan emang beda. Iya. Emang beda. Cara ngatasinya sih lebih ke membagi-bagi waktunya sendiri aja ya. Misal kayak waktu belajar sama waktu bermain, bila ganti jadi rubah. Terus waktu malam juga buat belajar. Bila kasih waktu buat belajar itu buat satu hari itu palingnya 1 sampai 2 jaman paling gitu sih. Oke. Baik, wah ini menarik ya. Ini mungkin bisa jadi ilmu buat Fahri nih yang akan sebentar lagi melanjutkan kemana nih Fahri tadi? Alhamdulillah Fahri udah keterima ngelanjutin ke Mansaba Man1 Bandung. Oh, Man1 Bandung, Masya Iya. Allah ya. Nah ini kalau boleh tahu nih, kenapa sih Fahri memilih Mansaba gitu? Di antara sekian banyak sekolah gitu ya? Pertamanya memang sempat pengennya ke SMA 1 Soreang. Iya. Tapi banyak perbandingannya, terus memang disarankan sama orang tuanya juga ke Mansabat. Meskipun emang jaraknya jauh, tapi emang Ya. kualitas yang diberikan di sana tuh emang Oke. benar-benar bagus gitu. Baik. Yang membuat Fahri tertarik ya untuk melanjutkan ke Mansaba Bandung tuh apa? Masjidnya Pak. Oh, Fahri kalau nyari sekolah ngelihat dari masjidnya, soalnya nanti gimana kita nanti di sana tenang gitu untuk beribadahnya. Betul. Bapak jadi ingat nih dulu waktu pengalaman ketika di SMA ya, ketika bertanya sama temen, kenapa kamu memilih ke sini? Kata Bapak ya. Katanya karena lapang basketnya bagus, karena dia pemain basket. Dia seneng basketnya, bagus. Baik, kalau Fahri itu lebih memilih karena masjidnya, Iya, benar, Masya Allah. masjid. Baik, kemudian ini kan kalian tuh saya selama pernah berada di MTS Darussan Yupi itu selama 3 tahun, betul? Fahri sebentar lagi mungkin ya, Iya. ya anggap aja sudah 3 tahun gitu ya. Nah, ada nggak sih kesan-kesannya sih gimana gitu selama belajar di MTS Darussan Yupi itu? Apakah ada momen yang tidak terlupakan gitu misalnya? Dari Afta silakan gimana? Untuk saya MTS Darul Ihsan Yupi itu membekas banget ya di hati saya, istimewa ya. Masya Allah ya. Karena di 3 tahun terakhir ini tuh saya belajar banyak hal, terutama di MTS Darul Ihsan Yupi ini. Saya berkembang di berbagai bidang, saya mengeksplor di berbagai bidang, baik akademik ataupun non akademik. Masya Allah. Dan salah satu momen yang paling tidak bisa saya lupakan itu pastinya pas khutbah wada, karena itu Iya. momen yang bisa dibilang mengharukan, tapi juga menyenangkan, tapi juga menyedihkan gitu Pak. Wah, campur aduk ya benar ya. Oke, baik. Kalau Fahri ada nggak? Alhamdulillah kalau untuk Fahri di MTS Darussan Yupi ini alhamdulillah benar-benar pas gitu buat Fahri. Gitu ya. Terus? MTS Darussan Yupi itu memberikan kesempatan untuk siswanya mendapatkan peluang gitu untuk berkembang, mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Iya. Jadi beneran kan di masa-masa remaja ini harus beneran dicoba kan semuanya, Betul, cari betul. apa yang dicocoknya. Betul. Nah, alhamdulillah di sekolah ini Fahri bisa mencoba yang bisa Fahri coba, dan alhamdulillah Ya. Fahri bisa menyesuaikan dengan itu. Momen yang paling tidak terlupakan ada nggak? Ada pastinya.
Apa? khutbah wada. Khutbah wada juga. Betul, khutbah Oke, wada. oke, Karena baik, memang itu sangat nggak expect gitu. Iya, Karena tiba-tiba dapat best graduation padahal nggak iya. ini sama sekali. Iya, iya betul. Nggak disangka-sangka. Nggak disangka. Ya, oke, jadi surprise ya. Oh, baik. Kalau Bilal, gimana Bilal? Kalau yang paling berkesan waktu di MTS mah paling waktu cara guru-guru ngajarnya ya, Oh, seru banget itu teh. Masya Allah. Oke. Benar-benar masuk ke cara Bilal belajar itu masuk gitu. Masya Allah, Udah iya, gitu sama guru-gurunya kalau nerangin itu benar-benar masuk gitu ya. Kalau menurut pendapat Bilal sendiri pribadi mah, kalau gak tahu ya kalau orang-orang lain gimana, tapi Kalau Bilal itu ya, kayak jadi cara-cara guru mengajar gitu ya. Baik. Nah, ada nggak untuk Bilal momen yang spesial mungkin? Ada? spesial sama kayaknya kayak Khutbah Kak Alta wada sama juga ya. Fahri ya. Khutbah wada juga baik. Berarti alhamdulillah ya. Berarti momen khutbah wada itu salah satu momen yang mungkin harus senantiasa ditingkatkan lagi gitu ya. Harus senantiasa karena ini ternyata momen tersebut adalah momen yang tidak terlupakan dan sangat membekas dalam diri kalian. Baik, begini sekarang selanjutnya. Di dalam hidup ini kan kita sebagai manusia ya tentu pernah berada dalam situasi harus memilih, betul? Nah, ini kita agak mundur ke belakang. Dulu ketika kalian lulus SD ini, ya, di antara banyak SMP, di antara banyak sekolah menengah pertama, ya, MTS, kenapa sih kalian dulu menjatuhkan pilihan ke MTS Darul Ihsan UPI? Dari Bila, gimana? Silakan. Yang pertama mulai dari pergaulan ya. Kalau Bilal masuk ke SMP pergaulannya gak terjaga kayak di MTS. Udah gitu kan Bila ngelanjutin juga waktu di SD itu kan sambil ikut MDT gitu di pelajaran kayak gitu kan, pelajaran agamanya juga banyak ya. Jadi kalau buat masuk ke MTS itu kayaknya lebih pas aja gitu. Soalnya kan kalau buat ngelanjutin kayak sayang aja gitu kalau Bilal nyanyiain 6 tahun di MDT buat masuk ke SMP, udah kayak gitu aja sih. Oh ya, jadi karena Bila sudah ada background sebelumnya di MDT ya, jadi ingin lebih memantapkan lagi mungkin ya bekal yang tadi sudah didapatkan di MDT. Kalau Afta gimana? Ya, kalau saya itu kan dulu saya SD-nya itu di SD Cincin ya di Cincin. Ya. Jadi setiap kali pergi berangkat sekolah itu pasti ngelewat ke UPI. Nah itu ngelihat sekolahnya itu kayak wah adem gitu. Terus ngelihat murid-muridnya yang apa ya namanya itu pergaulannya itu terjaga ya sebenarnya kata Bila tadi. Betul. Terjaga banget. Dan salah satu yang bikin saya tertarik itu karena waktu itu tuh ada program kelas unggulan yang memfasilitasi apa namanya program hafalan Al-Quran. Oh ya, tahfidz ya. Tahfidz, alhamdulillah. Kalau Fahri gimana? Kalau untuk Fahri, kan Fahri waktu SD-nya di Bandung. Nah, SD negeri. Iya. Pas mulai zaman Covid itu Ya. pindah ke sini. Oh gitu. Karena memang dulu ngekos di sana sama ibu, pindah ke sini lagi, ke rumah lagi, bingung untuk milih ke SMP mana. Dari ayah nyuruhnya untuk ke negeri. Kalau dari ibu nyuruhnya untuk ke pesantren yang ada agamanya. Iya. Nah, sempat pernah didaftarin ke Garut, tapi karena ayahnya nggak mau, jadi ditarik lagi Fahri ke sini. Nah, mau didaftarin ke SMP negeri, satu Soreang nggak keterima karena memang telat daftarnya. Akhirnya Fahri gabungin keduanya, Fahri cari MTS, Fahri riset di internet ketemu ini bener MTS, lihat di IG-nya emang udah aktif gitu, jadi ngelihatnya juga udah seneng. Pas pertama masuk, wah ini udah ada terpampang gitu. Yang terbaik tiga nilai terbaik gitu, dipampang namanya. Nah di situ Fahri udah wah ini mah udah pasti cocok ini, udah pasti pengen kesini. Berarti pandangan pertamanya itu dari medsos ya? Betul. Wah keren berarti ya. Ini medsos, alhamdulillah ya di MTS Darul Ihsan UPI itu medsosnya sudah bisa memikat nih ya, bisa memikat Fahri ini. Nah kira-kira begini nih ya. Kan tadi kalian sudah merasa
nyaman lah ya ketika belajar di MTS Darussan UPI. Nah, biar yang lain, terutama calon siswa baru nih yang akan mendaftar ke MTS Darussan UPI juga merasakan seperti yang kalian rasakan juga. Coba kira-kira ajak atuh adik-adiknya untuk belajar di sini juga. Coba bisa nggak mengajak gitu? Coba dari Afta dulu, gimana? Afta dulu. Ya, ayo teman-teman semua, kita kalau kalian bingung nih mau ngelanjutin sekolah, mau ngelanjutin SMP, MTS kemana, ayo kita gabung aja ke MTS Darussan UPI. Kenapa? Karena di MTS Darussan UPI ini banyak sekali fasilitas-fasilitas dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan. Karena selain yang pertama itu sudah pasti adanya tarbiyatul adab dan juga pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang bisa diberikan. Juga ada ekstrakurikuler yang menunjang bisa mewadahi bakat dan juga minat teman-teman semua. Jadi ya tunggu apa lagi gitu. Ayolah kita masuk aja ke MTS Darussan UPI ini. Baik, oke. Terima kasih untuk Afta. Fahri gimana, Fahri? Halo adik-adik, buat yang bingung nanti daftar SMP-nya mau kemana, ini kan masih kelas 6 nih, sebentar lagi udah harus daftar sekolah. Mending coba kalian cari dulu dan coba deh lihat di medsos-medsos. MTS Darussan UPI ini udah paling mantap gitu. Pokoknya kalian kalau ngelihat MTS, coba lihat dari apa sih yang ditawarkan mereka. Kalau di MTS Darussan UPI ini udah pastinya kita betah lah. Ada tarbiyatul adab, kita nanti zikir pagi setiap pagi. Terus nanti kita belajar baca Al-Quran. Banyak ilmu-ilmu yang nanti disampaikan sama MTS Darussan UPI. Di sini juga banyak ekstrakurikuler yang bakal mewadahi minat dan bakat kalian. Nanti aspirasi kalian bisa ditampung dan kalian bisa banyak melakukan hal di sini. Pokoknya seru. Jangan lupa daftar ya. Biar tidak penasaran, datang aja langsung ya. Betul. Oke, segera daftar. Oke. Baik, untuk coba dari Bilal ajakannya gimana? Baik semuanya, adik-adik yang tersayang. Ayo gabung ke MTS Darussan UPI, salah satu MTS terbaik di Soreang yang bisa mewadahi kalian semua untuk mulai dari di sini banyak banget eskul olahraganya yang berjalan, terus eskul keseniannya juga berjalan. Yang paling seru di sini tuh ada kita dimulai dari jam 7, kita dimulai dari zikir pagi, udah gitu kita pulangnya juga gak terlalu lama kok, cuma sampai jam 12 ya. Ya, terus palingan buat kalian semua yang emang udah ada basic dari atau backgroundnya keagamaannya udah bagus, mendingan masuknya jangan pilih sekolah lain, kan pilih sekolah ini aja. Nah, begitu ya. Jadi untuk sahabat sobat Ihsan semua, ayah bunda yang masih bingung nih memilih sekolah untuk putra putrinya, ayo bergabung bersama kami untuk membentuk generasi yang beriman, beradab dan berilmu ya. Oke, aduh ini semakin seru ya obrolan kita ya. Cuman sayang nih kayaknya sudah mau memasuki akhir-akhir ini ya. Baik, terakhir nih ya. Coba Bapak minta Fahri, Afta dan Bilal nanti masing-masing menyampaikan satu kalimat atau satu kata yang menggambarkan MTS Darussan UPI. Dari siapa dulu? Fahri. Bilal. Wah. Oke, kalau gitu dari Afta. Ya, silakan. Satu frase aja nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Oke. Ya, kalau dari aku istimewa di hati. Woi, keren. Selanjutnya Bilal. Kalau dari aku gak ada kata-kata yang lebih baik dari sempurna. Wah, Masya Allah. Fahri. Kalau untuk Fahri, MTS Darussan UPI menuju go internasional. Wah, Masya Allah, amin ya, amin. Baik, alhamdulillah nih. Aduh, sudah masuk ke penghujung acara nih. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya buat Afta, Fahri dan Bilal yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast Ihsan Talk ini. Jangan lupa nanti kalau kalian sudah Fahri misalkan sudah ada di Mansaba, Pak Afta sudah di ITB, kemudian Bilal sudah di tempat kerja atau jadi bos pengusaha, jangan lupa untuk sampai
untuk sampai untuk mampir ke MTs Darussan UPI lagi ya, silaturahmi. Kalian adalah keluarga besar kami, jadi jangan lupakan MTs Darussan UPI. Baik, terakhir quotes dari Bapak nih. Ya, tadi kan kalian memberikan Apa nih? kata-kata ya, Bapak juga memberikan quotes nih. Baik. Oke, quotes untuk hari ini adalah jangan mengeluh ketika kita berada dalam kesulitan. Sebab hakikatnya kesulitan adalah sarana melatih kreativitas. Jadi bersyukurlah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.